Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam rangka thalabul ilmi, mengambil faidah dan pelajaran dalam kitab Tauhid. Setelah kita membahas di bab pertama tentang wajibnya tauhid dan dalil-dalil atas perkara tersebut, di bab kedua berbicara tentang keutamaan tauhid. Demikian pula di bab ketiga, keutamaan tauhid bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhid masuk surga tanpa hisab. Maka di bab berikutnya berbicara tentang al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan. Setelah menyelesaikan bab tersebut, maka sangat munasib ketika mu'alif menyebutkan pada bab setelahnya bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu berdakwah menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Setelah dia melaksanakan kewajiban tauhid, tercantum atau tertanam dalam dirinya tentang manfaat dan keutamaan tauhid tersebut, serta tertancap dalam dirinya takut terhadap kesyirikan, maka sangat munasib bagi orang tersebut untuk menularkan kebaikan tersebut kepada orang lain, untuk berdakwah, mengajak agar orang lain mendapatkan kebaikan yang agung, yaitu di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Sehingga mu'alif setelahnya menyebutkan ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Di antara dalil yang disebutkan mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Alhamdulillah, dalam ayat yang agung ini Allah memerintahkan Rasulnya SAW untuk menyebutkan, menjelaskan di hadapan umatnya bahwasanya ini jalanku, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Bagaimana karakteristik kriteria agung jalan tersebut? Ad'u ilallah, aku menyeru di atas jalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan ikhlas dalam berdakwah, tidak untuk menyerukan dirinya, tidak untuk menyerukan kelompoknya, tidak untuk menyerukan yang lain, tapi ilallah, menyeru kepada Allah. Yang kedua, ini pun mengisyaratkan bahwasanya isi yang diserukan yaitu tauhid, menyatukan jalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ini mengisyaratkan setiap orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dia mesti atau wajib berada di atas basirah. Karena ittiba kepada Rasul tidaklah sempurna kecuali dengan basirah, dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian pula pengikut Rasul SAW, mereka berupaya untuk menyeru manusia ke atas di jalan tauhid, menyeru manusia untuk berada di atas kebenaran, di atas jalan Rasul, di atas basirah, di atas tauhidullah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, diakhiri dengan ungkapan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Mensucikan Allah dari beragam penyerupaan, mensucikan Allah dari perkara yang kurang, mensucikan Allah dengan menjauhkan diri dari beragam kesyirikan, mensucikan Allah dengan berupaya untuk menyempurnakan tauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka tidak cukup kita meninggalkan kesyirikan, tambah lagi, jangan kemudian kita termasuk orang-orang yang berada di barisan kaum musyrikin. Sehingga di sini kita pun disunahkan atau disyariatkan untuk ibtiad, menjauhi orang-orang musyrik dan tidak termasuk bagian dari mereka. Ikhwati fillah, dalam ayat yang mulia ini
mengisyaratkan kepada kita bahwasanya jalan Rasul, jalan pengikutnya menyeru kepada tauhid. Maka hal ini menunjukkan akan wajibnya kita menyeru kepada tauhidullah, mengajak umat untuk berada di atas jalan Allah, jalan tauhid, jalan ibadah kepada Allah semata, dan menjauhi kesyirikan. Barakallahu fikum.